Yes. Can you start okay? Annyeonghaseyo. Jadi kemarin itu banyak yang tanya, Kak, kok bisa sih masuk Korea di masa kayak gini? Jadi memang untuk visa turis lagi nggak bisa, tapi pemerintah Korea masih open buat yang visa pelajar at least 6 bulan. Jadi waktu apply kemarin nggak kepikiran kalau bisa pakai agen. Jadi akhirnya ya udah apply sendiri dari awal, bolak-balik sana sini nggak ngerti. Telepon juga ke Korean Visa Center, tetap aja pada akhirnya ada yang kurang. Anyway, bersyukur banget kalau semuanya itu bisa selesai akhirnya. Jadi yang hari ini aku share adalah yang aku baru lewatin kemarin. Aku usahain biar infonya jelas dan detail, jadi teman-teman yang butuh pasti akan kebantu banget. Yang pertama, paspor asli dan fotokopi. Fotokopi itu harus jelas, nggak boleh hasil foto, karena kalau hasil foto nggak bisa kelihatan kan, kayak hasil foto tuh sudutnya nggak lurus gitu. Kemarin aku disuruh fotokopi ulang lagi gara-gara hasil foto. Nah, terus kalau pernah ke negara lain kayak Amerika, Korea, Jepang, atau Australia atau negara lainnya, boleh juga fotokopi visanya, itu juga bisa membantu. Yang kedua adalah fotokopi kartu keluarga. Ya, simpel aja ya, fotokopi aja selesai. Yang ketiga, itu butuh pas foto 3,5 x 4,5 cm, latar belakangnya putih. Waktu itu aku siapin 6 lembar karena masih ada kebutuhan lain yang juga butuh pas foto yang sama. Waktu di Korea juga nanti apply ARC, Alien Registration Card, di sini juga butuh pas foto itu. Yang keempat adalah ijazah kelulusan. Kalau pendidikan terakhir adalah S1 ke atas dari universitas di Indonesia, maka tinggal fotokopi saja, ijazahnya langsung bisa dipakai. Nah, tapi kalau S1-nya dari luar negeri, harus menggunakan ijazah yang sudah disetarakan di Dikti. Nah, kalau sudah disetarakan, maka tinggal fotokopi. Tapi kalau teman-teman belum setarakan, ijazahnya artinya nggak bisa dipakai. Kecuali teman-teman mengurus dulu, itu sekitar 3 minggu sampai sebulan. Nah, kalau enggak, maka opsi lain adalah ijazah SMA. Nah, kalau peraturan dari Kedubes Korea, ijazah SMA dan di bawahnya itu perlu dilegalisir 4 tahap. Dari notaris, kemudian Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, yang terakhir itu adalah Kedutaan Besar Korea. Nah, kalau teman-teman ada yang perlu dan minat, maka teman-teman boleh kasih tahu di komen, nanti mungkin aku akan share di kesempatan yang berikutnya. Yang kelima adalah surat keterangan kerja dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman kerjanya kantoran, tinggal minta surat dari perusahaan, lalu keterangan kerja aja, nama, nomor paspor, tanggal lahir, ke Korea mau ngapain, dari kapan sampai kapan, udah kerja berapa lama, bisa juga cantumkan gaji, dan sebagainya. Kalau pekerja bebas, maka tulis aja suratnya sendiri, sama, isinya sama, tapi yang bertanda tangan adalah diri sendiri di atas materai. Nah, kemarin itu aku lampirkan juga surat keterangannya 2, yang satu itu dari keluarga, yang satu diri sendiri. Jadi keluarga juga sama nih, oh ya anak saya namanya ini, dia ke Korea ngapain, berapa lama, jadi habis itu tanda tangan. Yang keenam adalah bukti kemampuan pembiayaan sekolah. Jadi ini tergantung dari siapa yang bakal biayain sekolahnya. Kalau misalnya pakai uang pribadi, maka lampirkan bukti kalau di rekening kita itu ada minimal 10.000 USD. Kalau misalnya orang tua yang biayain, maka sama rekening orang tua tuh minimal saldonya harus di atas 10.000 USD. Jadi surat kayak gini itu bisa minta di customer service bank. Terus kasih tahu kalau saya mau apply sekolah di luar negeri, jadi saya butuh pembuktian saldo rekening. Biasanya mereka udah tahu itu apa, lalu akan ditanya mau bahasa apa. Aku pilih bahasa Inggris. Lalu satu lembar itu biayanya 50.000 rupiah gitu.
Yang ketujuh adalah rekening koran 3 bulan terakhir. Kalau teman-teman pakai BCA, bisa dari klik BCA, e-statement, lalu di print. Printnya print warna, atau teman-teman boleh ke customer service bank, kemudian minta di print e-statementnya. Per halaman 2.500 kalau di bank, tapi sebenarnya hasilnya sama aja, hasil printannya tuh nggak beda sama sekali. Karena saldo yang dibutuhkan itu minimal 10.000 USD, jadi teman-teman harus siapkan dari bulan sebelumnya. Jadi print statement itu bisanya terakhir sampai bulan sebelumnya. Jadi misalnya aku print bulan November, berarti aku bisa printnya dari Oktober, September, sama Agustus. Yang November sendiri nggak bisa print. Jadi saldo sampai November itu nggak bisa kelacak gitu, cuma sampai Oktober doang. Jadi teman-teman harus prepare jauh-jauh hari biar ke print. 8. Formulir persetujuan karantina. Jadi formulir ini menyatakan kalau aku bersedia kalau sampai di Korea nanti aku akan lakukan karantina. Teman-teman bisa tanya ke sekolah, boleh nggak karantina di asrama sekolah atau harus karantina di luar, bisa bantuin nggak? Karena kalau untuk visa pelajar kita nggak harus ikut karantina di tempat pemerintah, dimana yang kalau tempat pemerintah bayarnya mahal, bisa 20-an sampai 30 juta untuk 14 hari saja. Sedangkan kalau karantina sendiri, kemarin sih temen-temenku yang di sekolah, dom sekolah, dia bayar 5 juta kira-kira. Yang ke-9 adalah surat pernyataan sehat pribadi. Ini tinggal diisi sendiri, ada demam gak, sakit batuk gak, pilek, dan segala macem. Ke-10 adalah sertifikat TB. 11 medical certificate. Keduanya dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Kedubes. Jadi tinggal cari di Google rumah sakit yang mana aja yang boleh. Nah, jadi teman-teman yang tadi pas foto udah siapin lebih, ini untuk ini juga. Untuk ke rumah sakit, sertifikat kesehatannya itu perlu foto. Nah, yang medical certificate yang nomor 11 ini cuma berlaku 48 jam. Kemarin itu aku ke rumah sakit Siloam karena itu dekat dari rumah. Tapi kayaknya di sana belum ada paket untuk khusus buat visa ke Korea. Jadi waktu itu aku ambil paket ke Singapura sekitar 600 ribuan. Jadi sebenarnya kita cuma butuh 2 ronsen paru-paru untuk TBC, yang satu lagi itu surat dari dokter. Tapi aku banyak juga lihat info kalau banyak orang bikin di rumah sakit Medistra. Bisa selesai hari itu juga sekitar 1-2 jam kalau nggak salah, harganya 400 ribu. Paling enak sih adalah karena Korean Visa Center itu bukanya kan jam 11 siang, 11 pagi. Jadi teman-teman paginya jam 8 ke Medistra dulu, selesai langsung deh bikin visa di Lotte Shopping Avenue. Itu cuma 10 menit doang, jadi dekat banget. Jadi surat dari rumah sakit ini harus diisi dengan teliti, karena kalau nggak sesuai bisa jadi disuruh balik lagi guys. Jadi waktu lalu cap rumah sakitku di sebelah kanan, padahal yang dimintanya di sebelah kiri gitu. Jadi memang dokter itu kan udah ada capnya, dikira tuh sudah sama gitu, padahal enggak gitu. Intinya kiri kanan dicap gitu, yang kanan dokter, yang kiri rumah sakit. Kemudian suhu badan harus di bawah 36,2. Kalau di atas 36,2 nggak bisa dipakai karena pasti bakal ditolak. Jadi kalau suhu badannya masih setinggi itu, datanglah besokan harinya sampai suhunya udah di bawah, baru bikin suratnya. Yang ke-12 adalah aplikasi visa. Jadi isi aplikasi permohonan visa ini dengan teliti, isi aja semuanya, jangan ada yang dilewatin. Termasuk alamat tempat tinggal di Korea nanti, sama nomor telepon kontak orang di sekolah yang bisa terima telepon di Korea. Ini juga teman-teman harus catat di HP, karena waktu sampai mendarat di Korea nanti kan bakal isi-isi. Nah, teman-teman perlu alamat dan nomor telepon ini, jadi mereka bisa konfirmasi. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya tentang mendarat di Korea, maka teman-teman bisa nonton itu biar lebih jelas. Untuk dokumen nomor 8-12, teman-teman bisa hubungi Korea Visa Center, lalu minta nomor WhatsApp. Lalu teman-teman WhatsApp nomor tersebut,
kemudian minta dokumen untuk apply visa D4. Maka akan dikasih langsung udah lengkap. Teman-teman tinggal download, di print, tinggal isi. Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Selain itu, ada juga surat yang perlu disiapkan oleh sekolah. Biasanya kalau udah bayar uang sekolah, maka kita akan dapat beberapa surat. Yang pertama adalah surat penerimaan, letter of admission. Jadi menyatakan kalau murid ini sudah diterima secara resmi, dia udah bayar uang sekolah. Yang kedua adalah jadwal program dari sekolah. Jadi semester kita akan mulai kapan, selesainya kapan. Kalau daftarnya berapa semester, maka dia akan cantumkan jadwalnya semuanya di sana. Yang berikutnya, fotokopi siup sekolah. Nah, di siup sekolah itu ada tanggalnya di paling bawah. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada tahunnya. Jadi, yang kemarin aku dapet tahun 2017. Karena katanya kepala sekolahnya nggak ganti sampai saat ini. Jadi, siupnya masih sama. Sedangkan dari kedutaan nggak bisa. Katanya, yang ini tuh kayaknya kelamaan, nggak bisa pakai. Akhirnya, diminta lagi. Biar dokumennya makin kuat, maka mereka minta juga corporate taxpayer dari sekolah. Jadi kalau kita apply visa Desember, maka maksimal taxpayer yang mereka sediakan itu adalah September, Oktober, atau November, boleh gitu. 3 bulan terakhir aja, nggak bisa yang tahun lalunya. Ini menyatakan kalau sekolah ini rajin bayar pajak gitu. Jadi itu sih kira-kira kalau dari sekolah. Sejak bulan Januari, peraturan baru kalau masuk Korea, kita perlu ada dokumen PCR. Jadi boleh tanyakan ke Korea Visa Center kapan dokumen ini dibutuhkan, biar jelas dan nggak salah. Nah, yang terakhir adalah siapin uang tunai. Untuk visa pelajar D4, biayanya Rp1.072.000. Sebisa mungkin teman-teman jangan mepet apply-nya, sehingga masih ada waktu untuk menahin dokumen, perbaiki, dan tambahin dokumen yang masih kurang. Jadi waktu itu aku telepon ke Kedubes, telepon ke Korean Visa Center, kayaknya ada lebih dari 10 kali. Tetap aja waktu ngumpulin tetap ada yang salah, ada yang kurang, ada yang perbaiki. Jadi teman-teman kalau ragu, mending bawa aja dokumen yang udah ada ke Korean Visa Center, biar customer service di sana tuh bisa bantuin cek, oh ini udah oke, ini belum oke, ini perlu ganti, dan segala macem gitu. Jadi lebih pasti. Jadi kalau udah selesai, maka tinggal submit semua dokumennya, tinggal bayar ke OKR. Jadi nanti teman-teman bisa cek itu secara online di mova.go.kr, itu udah diterima atau belum. Nah, selama masa pandemik paling cepat itu selesai 2 minggu. Waktu lalu aku benar-benar pas, tank banget, 2 minggu selesai. Sekian teman-teman yang kebantu dengan info ini, silahkan komen di bawah. Kalau ada juga pertanyaan lain, silahkan juga boleh tulis di komen, saya akan jawab sebisanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!